teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal sharing tentang 8 pertimbangan kuliah di luar negeri. Yang pertama, itu adalah tentang kemandirian. Kalau teman-teman siap untuk belajar mandiri, jadi itu no manja-manja ya, yang apa-apa dilayanin. Teman-teman boleh menjadikan ini menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin ngerasa di rumah apa-apa disediain, jadi teman-teman mau menantang kemandiriannya teman-teman. Menurut aku ini salah satu hal yang positif yang teman-teman bisa mendapatkan kalau teman-teman kuliah di luar negeri ya, mau dimanapun itu semua sama ya. Jadi kita sekarang bahasnya tuh kayak universal. Kemandirian itu jadi salah satu nilai yang penting ketika teman-teman nantinya udah lama di luar negeri lalu sadar teman-teman kepribadiannya sudah berubah gitu. Jadi kayak lebih bertanggung jawab, lebih bisa nyelesain semua sendiri. Karena kan kalau misalnya kuliah di luar negeri kan, kalau benar-benar yang nggak punya keluarga di luar negeri, maksudnya kan biasanya ada yang keluarganya di luar negeri, jadi tuh dia mau keluar di kuliah di luar negeri, itu mah ya masih bisa ada yang bantu gitu kan kalau keluarganya di luar negeri. Tapi kalau teman-teman beneran sendiri gitu, kayak nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, lalu kuliah di luar negeri sendirian, mulai semuanya dari nol, kemandirian teman-teman pasti tuh kayak lebih up gitu kan. Oke, yang kedua, belajar budaya orang luar negeri. Jadi pasti ada culture shocknya, tapi itulah yang jadi salah satu, menurut aku itu menjadi salah satu nilai yang nggak bakal aku lupakan sih. Jadi itu kayak nilai yang bisa aku ceritain ke anak cucu, orang sini ya, dia tuh kayak gini-gini loh orangnya. Jadi kan maksudnya ada bahan perbandingan kali, orang Indonesia dengan orang Taiwan, orang Indonesia dengan orang Singapura, orang Indonesia dengan orang Jepang, orang Taiwan dengan orang Jepang. Jadi tuh kita bisa tahu orang-orang negara lain tuh kayak apa sih. Nah, lalu yang ketiga, memperkaya bahasanya teman-teman. Jadi mau kemanapun itu, otomatis bahasa Indonesia pasti nggak bakal jadi salah satu bahasa yang teman-teman pakai untuk berkomunikasi. Entah itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu kan pasti nanti terlatih pas teman-teman sudah sampai di negara tersebut. Jadi menurut aku memperkaya bahasa asing ini juga jadi pertimbangan ketika teman-teman memikirkan kenapa sih harus kuliah di luar negeri, atau kayak jadi kayak nilai plus gitu kalau misalnya teman-teman lagi mikir kuliah di luar negeri dan dalam negeri itu apa ya kira-kira plus minusnya gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, teman-teman jadi bisa lebih belajar hidup susah dan kerja keras. Karena aku sendiri mengalami, dan beberapa teman aku yang pernah sharing juga tentang pertimbangan kuliah di luar negeri. Mungkin karena beberapa teman aku juga udah ada yang research duluan gitu, kayak udah ada yang tanya-tanya sana sini kalau saya kuliah di misalnya Hong Kong, di Taiwan, di Cina tuh kayak apa. Jadi mereka kurang lebih tuh udah ada gambaran. Ada yang emang nggak perlu hidup susah gitu kan, maksudnya nggak perlu susah kerja atau gimana karena dari keluarga ada yang biayain, tapi kan banyak juga yang biaya dari sendiri gitu loh. Jadi yang kayak kerja atau bagaimana gitu kan. Jadi belajar hidup susah dan bekerja keras. Walaupun teman-teman dapat uang bulanan misalnya dari keluarga, tetap aja kan teman-teman harus memanage, kayak teman-teman harus memanage uang yang diberikan setiap bulannya itu. Jadi yang nggak boleh sembarang hambur-hamburin lah. Lalu jadi tahu hidup itu susah, karena kan kalau di rumah mau beli apa aja dikasih. Tapi ketika teman-teman sudah pergi ke luar negeri, jauh dari rumah, mau beli apa-apa semua mikir, karena takutnya uang bulanan gak cukup. Beda cerita kalau misalnya orang rumah mau kirimin uang lebih buat teman-teman, itu beda cerita lagi ya. Oke, next, selanjutnya yang kelima, memacu diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Menurut aku itu salah satu pertimbangan teman-teman kenapa harus kuliah di luar negeri. Jadi menurut aku sendiri memicu diri aku sendiri untuk menjadi lebih baik dalam segala hal ya. Menurut aku ini dalam segala hal, dalam
dalam hal bersyukur, dalam hal belajar, dalam hal hidup. Jadi kita kan harus kayak memilah mana yang baik, mana yang buruk. Terus kita belajar jadi orang yang lebih bijaksana. Lalu dalam hal belajar aku terpacu untuk belajar lebih baik lagi karena beasiswa. Jadi banyak hal yang menurut aku ketika aku kuliah di luar negeri, ketika aku hidup di luar negeri dengan bedanya aku hidup di Indonesia atau di rumah gitu kan, aku ngerasa aku tuh lebih terpacu gitu loh, kayak aku mau jadi yang lebih baik lagi gitu. Ketika aku kuliah luar negeri, aku pengen kasih lihat ke keluargaku, aku hidup baik-baik di sini, aku nggak macam-macam, semuanya beres dan aku bisa maintain prestasi, lalu hidup di sini. Jadi menurut aku itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa semenjak aku hidup di luar negeri gitu. Next, yang keenam, nggak boleh males. Jadi kalau teman-teman males, itu teman-teman harus pikirin lagi deh. Maksudnya pikirin lagi untuk ke luar negeri. Kalau teman-teman males, mending jangan, di rumah aja. Maksudnya di Indonesia aja gitu, di comfort zone-nya teman-teman. Tapi ketika teman-teman mau keluar dari comfort zone itu, kalau teman-teman mau mencoba untuk nggak males, go for it. Jadi kayak go kemanapun teman-teman mau kuliah atau kerja di luar negeri, itu bukan hal yang susah ketika teman-teman itu rajin untuk mengusahakannya itu gitu kan. Jadi menurut aku ketika teman-teman males, semua tuh jadi susah. Dan ketika teman-teman jadi rajin, gak mau menyerah dan terus berusaha, menurut aku semua pasti ada jalannya gitu. Lalu yang ketujuh, masalah finansial. Banyak teman-teman aku ada yang sharing juga kalau kuliah di luar negeri itu mahal. Keluar dari zona amannya, mungkin dia ngerasa nggak mau ngebebanin orang tua kan, jadinya mereka yang memilih untuk no for study abroad gitu kan. Jadi mereka mending kuliah di Indonesia aja atau lanjutin hidup di Indonesia. Tapi menurut aku finansial sendiri memang banyak juga teman-teman aku yang keluarganya tuh support untuk kuliah di luar negeri. Ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris, ada yang ke Taiwan, Cina, Singapura, Malaysia gitu kan, banyak semuanya. Menurut aku sangat hebat lah gitu lah mereka, maksud aku. Tapi menurut aku sendiri, ketika finansial itu jadi pertimbangan, teman-teman harus bisa kasih tahu diri sendiri, kayak yang tadi poin yang sebelum-sebelumnya itu, memacu diri sendiri untuk jadi lebih baik itu. Menurut aku itu adalah salah satu kunci poin juga dari finansial. Karena ketika teman-teman mau berusaha, teman-teman cari kerja part time di luar negeri, itu bukan hal yang mustahil. Jadi menurut aku, karena pengalaman dari aku sendiri itu, emang aku sebelum aku ke Taiwan, aku ada kerja dulu di Indonesia sebelum berangkat. Lalu uangnya itu aku pakai. Setelah sampai di sini, aku irit-irit. Dan sebenarnya sebelum aku berangkat ke Taiwan itu, aku udah kayak cari-cari gitu kan, di Taiwan tuh boleh nggak sih part time, di Taiwan itu boleh nggak sih kuliah sambil kerja, dan jawabannya boleh. So aku mengusahakan aku bisa kuliah di Taiwan karena aku ngerasa Taiwan menjadi salah satu pilihan yang lumayan banget buat aku, karena aku sendiri juga nggak mau membebani orang tua, nggak mau kasih pressure untuk keluarga. Jadi aku ngerasa kalau aku bisa dapat kuliah di luar negeri, bisa hidup di luar negeri dengan jerih payah aku sendiri, lalu keluarga aku juga bisa jadi nggak khawatir, jadi kayak lega gitu kan, oh anaknya bisa kuliah di luar negeri, kayak bangga gitu loh maksudnya. Jadi menurut aku ini jadi salah satu pertimbangan untuk beberapa orang, mungkin nggak semua, cuman aku yakin dan percaya beberapa orang itu pasti juga kayak ngerasanya kayak aku gitu loh. Ketika kita nggak mau membebani orang tua kita, nggak mau kasih pikiran buat orang rumah, jadi finansial menjadi salah satu pertimbangan buat kita semua. Tapi aku mau jelasin dan tegasin sekali lagi, finansial bukan masalah yang besar ketika teman-teman mau berusaha.
lalu finansial itu pasti semua ada jalan keluarnya. Apalagi kalau melihat poin yang tadi ya, yang nggak boleh males. Jadi teman-teman juga harus bijaksana dan bertanggung jawab lah dengan pengeluaran teman-teman, pemasukan teman-teman. Jadi harus dicatat dengan baik. Bahkan aku sampai sekarang masih catat pengeluaran dan pemasukan aku. Jadi aku juga belajar poin ini sih, dan menurut aku ini sangat membantu aku selama 5 tahun lebih ini di Taiwan. Yang terakhir, gaya hidup. Ketika teman-teman kuliah di luar negeri atau hidup di luar negeri, mau kuliah, mau kerja, atau pindah ke luar negeri, gaya hidup kan pasti jadi beda kan, lifestyle jadi beda ketika teman-teman melihat orang lokasi ini kayak apa. Tapi aku mau kasih tahu, kalau teman-teman orangnya tuh yang mudah terpengaruh, kalau bisa tetap dipilah-pilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ya karena gaya hidup di luar negeri itu menurut aku cenderung lebih bebas, mau ngapa-ngapain aja tuh boleh gitu kan. Mungkin kayak drugs aja di sini menurut aku belum pernah dengar berita orang ditangkap karena drugs ya, karena narkoba. Ketika di Indonesia itu banyak yang ditangkap karena narkoba. Jadi tuh kalau teman-teman kuliah di luar negeri mungkin kayak nggak ada yang ngelarang teman-teman pakai drugs atau bagaimana. Tapi kalau bisa please jangan meracuni teman-teman, maksudnya jangan meracuni diri sendiri dengan hal-hal yang nggak baik. Jadi gaya hidup itu menurut aku juga salah satu hal yang paling penting ketika teman-teman mau berangkat ke luar negeri. Jadi tolong pertimbangkan dengan baik. Kalau teman-teman semua bisa memikirkan hal ini dalam konteks yang positif, please just go for it gitu kan. Jadi kayak teman-teman boleh keluar negeri, keluar dari comfort zone-nya teman-teman, dan coba-coba ke negara lain, belajar budaya mereka, belajar bahasa mereka. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik buat aku sendiri, karena aku juga orangnya suka belajar, aku suka lihat, aku suka jalan-jalan. Jadi menurut aku kuliah di luar negeri itu salah satu berkat yang Tuhan kasih ke aku gitu. Jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka video ini. Jangan lupa di like, di komen. Kalau ada komen atau request video tentang hidup di Taiwan atau tips and trick, boleh di komen aja. Lalu jangan lupa di share ke teman-teman yang banyak. Lalu jangan lupa di subscribe juga, karena setiap Jumat aku bakal nge-upload video baru, entah video tentang apa ya. Jadi kalau yang penasaran boleh langsung subscribe aku, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman for watching. Bye bye.